Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya mengundang seorang narasumber yang sangat amat istimewa dan yang sangat sulit untuk diundang karena sangat sibuk untuk melatih tim Malut United yang sekarang meroket di Liga 1, bahkan sudah masuk ke zona papan atas dan kemungkinan akan bermain di kompetisi antar klub Asia musim depan. Siapa lagi kalau bukan Coach Imran Humaruri. Welcome, Coach. Apa kabar, Bang? Baik, Lama Bang. Ya. Makasih banyak sudah meluangkan waktu untuk datang. Siap. Kalau bicara sepak bola mah pasti datang, Bang. Ya. Jadi teman-teman, saya sudah kenal Coach Imran sudah lama, bahkan kami juga pernah Siaran bareng ya. Siaran bareng pada saat Piala Dunia tahun 2018. Dan saya masih ingat pada saat itu, gak tahu Coach masih ingat atau enggak, saya pernah menanyakan, Coach, kenapa sih nggak mau ngelatih? Karena kita sering ngobrol-ngobrol soal sepak bola, soal permainan sepak bola dalam negeri dan luar negeri, luar biasa wawasan dari Coach Imran. Ya. Ternyata saya masih ingat pada saat itu Coach Imran mengatakan, ya tunggu, sabar dulu, ngambil lisensi step by step lah. Artinya perlu lisensi dong untuk menjadi pelatih? Harus. Wajib ya? Itu ibarat kita mau bawa mobil, kita butuh SIM. Butuh SIM, ya? Butuh SIM. Itu persyaratan? Persyaratan. Bisa sih, nggak usah pakai sertifikat. Tapi kita ngelatih akan begitu aja, tidak ada progres. Ilmu pengetahuan kita juga sama seperti kita punya mobil. Kita pastikan kita bisa bawa mobil kan. Tapi kita nggak tahu nih rambu-rambu lalu lintas seperti itu. Jadi lisensi itu sangat penting, sangat perlu. Coach sekarang lisensinya A-Pro. Alhamdulillah baru tahun ini ya, setelah Malut promosi, terus saya mendapatkan lisensi A-Pro. Dan itu 1 tahun tuh saya ambil tuh sekolah tuh. Lama juga ya? Lama banget. Terus saya pengen tanya, ini banyak yang mengatakan kepada saya, udahlah, pokoknya kalau ngambil A-Pro sudah keluarkan uang sekian pasti lulus. Bener gak sih? Enggak dong. Saya nggak tahu di periode yang dulu-dulu ya. Kalau sekarang memang udah sangat ketat. Karena itu kan yang approve, yang lulus atau enggak itu kan AFC. Jadi segala macam praktek, teori, itu kan di reportnya ke AFC. Dan AFC itu yang memutuskan dia ini lulus atau tidak. Jadi bukan instruktur yang di Indonesia. Instrukturnya kan, kalau saya kemarin itu dari FIFA, asistennya kan Kusien Tumene dari Indonesia. Ya, mereka itulah Kusien itu yang nggak nge-report ke AFC, dan AFC yang memutuskan dia layak lulus atau tidak. Jadi luar biasa ya quality controlnya ya. Kalau enggak, kita nggak bisa berkembang. Kalau dulu saya pernah dengar itu, saya belum pernah merasakan, tapi memang ada beberapa teman ngomong juga zaman dulu gitu kan. Jadi ya udah, kita kursus apapun situasi pada saat itu, mau bagus atau tidak kan gitu kan. Yang penting lulus kan gitu. Tapi saya kan nggak dalam posisi bilang bahwa itu terjadi atau tidak, karena saya tidak pernah merasakan itu. Tapi di periode saya tidak ada. Kita bicara kualitas. Ya, saya juga mendengar sebetulnya bukan dari pelatih, dari orang lain. Nah, makanya saya juga kaget, masa sih ikut kursus nggak lulus, tahu-tahu dikasih lulus kan? Nanti artinya kualitas pelatihnya itu nggak sesuai dengan standar yang memang diperlukan kan di negara tersebut. Betul, karena kan memang kalau zaman dulu itu ada sampai mereka jual motor, jual mobil, hanya sekedar untuk kursus. Kalau sekarang kan udah lebih, dengan tren sepak bola sekarang, mau nggak mau kita kan harus kursus. Dan kita itu kan ada kursus itu ada D, ada C, ada B, ada A, sama A-Pro. Kalau kita kemarin pemain nasional itu dimulai dari C. Kalau yang bukan pemain nasional itu mereka mulai dari D, dari basic. Nah itu per 3 tahun tuh. Nah dari mulai C ke B itu ada yang nggak lulus, ada yang ada yang ulang. Jadi misalnya C, nanti kan ada report, dia nih misalnya 5 orang nggak lulus. Nanti ada berikutnya ada kurs kepelatihan yang baru, mereka yang orang itu akan lanjutin ke yang lain. Bisa ngulang lagi ya? Ulang lagi. Di B juga begitu. Jadi semakin ke atas itu semakin lebih sulit gitu. Karena memang pelatih itu harus kena pressure gitu loh. Itu yang nggak bisa. Orang bilang kepelatihan itu gampang. Sulit kalau kita mau. Ya kan? Jadi, artinya tingkat kesulitannya itu sampai ke A-Pro itu jauh lebih berat. Jauh semakin, kalau kita bicara C itu kan misalnya masih kita bicara masih grup gitu kan.
Terus di B juga sama. Nah, di A udah mulai 11 lawan 11. Di A Pro itu kita udah handle semuanya, Bang. Tidak hanya kita handle pemain, tapi staff, ya kan, manajemen. Semua aspek kita handle. Kita harus tahu nutrisi, kita harus tahu physical coaches, ilmu kepelatihannya. Semua Bang kita tahu, Bang. Bahkan media pun juga kita bagaimana berhadapan dengan media yang ini, bagaimana cara penyampaian kita, terus bagaimana kita menghandle pemain bintang, itu semua kita belajar, Bang. Semuanya di A-Pro itu kita udah bicara leadership, Bang. Kepemimpinan semuanya kita harus kuasai. Artinya ada juga skill komunikasi. Semuanya, Bang. Di sana tuh ada materi komunikasi. Semua kita kita pelajarin, Bang. Kan dulu kan coach juga lama ya menjadi pemain ya. Membela klub-klub besar, ya kan, terus pernah juga membela timnas Indonesia. Dan saya masih ingat coach itu kalau udah pegang bola udahlah nggak usah dilihat lagi lah. Ya kan, itu umpan-umpannya ngeri-ngeri ya kan. Bahkan beberapa kali kasih umpan-umpan jauh tuh akurat-akurat itu. Apalagi partnershipnya pada saat itu di Persija dengan BP. Kalau menurut saya itulah yang paling enak ditonton. Pada saat itu juara. Enak sekali itu ditonton. Saya sama Luciano tuh, jadi sebagian gol-gol BP itu dari flank ya, dari Anang Marum, dari Budiman, dari gelandang itu saya sama Luciano Leandro. Iya, betul, cakep. Oke, dulu kan menjadi pemain. Sekarang sudah menjadi pelatih, bahkan handle tim di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Indonesia Liga 1 yang banyak yang mengatakan ini, coach netizen kita yang budiman dan bijak, wah Liga 1 ini lebih kejam daripada Premier League. Iya kan? 4-5 match gak menang, siap-siap out lah. Iya kan? Bagaimana adaptasinya dari pemain menjadi pelatih? Apa beda pressure-nya? Kalau kita pemain dan pelatih tentu berbeda. Pemain, pelatih. Betul. Pemain itu selesai dia latihan, dia bisa rest. Tapi kan kalau pelatih kan enggak, berbeda. Pelatih itu udah detail banget tuh. Habis latihan, dia bagaimana mengumpulkan staff-staffnya. Dia review latihan tadi pagi. Terus dia redesign untuk latihan besok. Begitu terus. Sama ketika setiap pertandingan selesai, kita nggak tidur. Saya langsung setelah pertandingan nih, saya kumpulin staf malam. Dokter, fisio, asisten saya, analisis, saya kumpulin. Saya nggak tahu tim lain, tapi saya coba untuk bikin seperti itu di Maluku United. Saya tanya kalau pertandingan itu, saya cek dokter, kamu cek pemain mana, fisio, coba cek siapa yang cedera, siapa yang bisa latihan besok, segala macam. Analisis, saya tanya gitu loh. Saya butuh rekaman hari ini secepatnya untuk evaluasi besok. Asisten sama juga kasih masukan segala macam. Selesai itu, saya udah lanjut tuh bicara untuk pertandingan next game tuh. Jadi udah tiap hari seperti itu. Dan itu coach lakukan after match. Kok udah langsung pikirin jauh begitu? Pasti harus, karena wah, luar biasa ya. Apalagi kita kan di apa namanya, jadwal kita kan padat banget kan. Ya, itu sebetul. Ya, itu yang bikin memang pelatih itu ya dia nggak tidur, istirahatnya nanti setelah kompetisi selesai dia bisa rest, atau pas lagi ada FIFA Matchday dia bisa rest. Tapi kalau enggak, ya itu saya tuh. Bahkan di awal-awal itu kebiasaan saya mau latihan harus meeting. Meeting. Saya nggak tahu kalau pelatih lain kan mungkin mereka mau buat program latihan kan langsung ke lapangan kan, ke lapangan. Saya mau latihan ini. Kalau saya nggak, saya dari malam itu udah prepare, udah persiapan. Jadi semua tuh pelatih fisik, asisten saya segala macam. Besok kita latihan apa, misalnya latihan strength. Unsur taktiknya apa? Defending. Kita presentasi. Nah, tapi kalau misalnya nggak masuk dengan ini, saya koreksi. Saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini. Kita berdebat tuh, berdebat di meeting itu untuk besok. Clear? Clear. Besok pagi kita datang duluan. Saya tuh biasa 1 jam sebelum pemain datang, saya datang. Area lapangan semua hasil segala macam, saya kumpulin lagi, finalisasi. Saya cek area mana kurang segala macam. Selesai, tim datang latihan. Selesai latihan, masuk room. Pemain boleh rest, staff semua nggak boleh masuk room. Kita evaluasi yang tadi. Kita feedback ya. Iya dong. Jadi kita analisa itu latihan, Bang. Tadi latihan kira-kira sukses nggak? Kalau sukses di mana? Kalau nggak suksesnya di mana? Sorry, saya pengen tanya.
latihan untuk preparation game selanjutnya. Ini kita belum bicara game dulu, kita bicara latihan dulu. Ya toh, kan biasa kan kita main hari Minggu. Hari Minggu, hari Senin itu kan kita mulai latihan segala macam. Saya tuh persiapan tim itu H-3, misalnya hari Rabu. Ya kan. Kalau hari Senin, Rabu, hari Senin, Selasa, Rabu itu saya menaikkan kondisi mereka. Kondisi fisik. Ya, hari Kamis udah turun gitu kan. Terus kita udah bicara, saya mau main lawan apa nih segala macam. Saya bicara latihan dulu nih. Jadi latihan selesai, saya masuk video tuh bang. Latihan tadi kalau misalnya defending, oh tadi kurang sini, kurang di mana? Kita note segala macam. Sukses tadi di mana? Oh di sini note. Nah yang tadi sukses itu kita buat redesign training. Untuk besok pengulangan. Yes, buat latihan lagi pengulangan. Seperti itu. Nanti baru misalnya kita main hari Minggu loh. Let's say misalnya lawan Persija nih. Ya kan. Nah hari Kamis itu kita udah bicara Persija tuh. Ya udah bicara full, udah fokus ya. Cara main dia, bagaimana kita ekspor weakness dia, bagaimana strong point-nya dia. Itu kita udah bicara tuh, mulai dari analisa, praktek, teori pun kita udah mulai udah mulai bahas ke sana. Jadi kita main itu berbeda-beda bang. Gue nggak bisa main dengan taktik yang sama dengan lawan yang berbeda. Itu selalu berbeda bang. Misalnya saya contoh lawan Persis Solo. Lawan Persis Solo itu sebelumnya kan selalu kita attack dari flank bang. Karena kita punya flank kan yang cepat-cepat, Yance, Yasa. Nah ketika lawan Persis Solo kita menganalisa bahwa kita kalau main flank cross mungkin agak susah karena dia kan punya postur kan tinggi-tinggi bang. Backnya tinggi-tinggi kan nggak bisa, tinggal nunggu aja. Maka kita desain latihan itu kita lebih banyak vertikal bang. Kalau abang lihat Yasa, Yance, kenapa dia masuk ke dalam? Tapi hat-trick dia. Iya makanya saya bilang kan lebih dalam, masuk ke dalam. Kan kalau orang lihat jadi lebih penetrasi, lebih panjang, lebih. Nah, contoh kira seperti itu bang. Jadi kita latihan itu sesuai dengan lawan yang kita hadapi. Selalu begitu terus bang, selalu begitu terus. Kita nggak asal besok kita lawan Persija misalnya, ya udah asal-asalan enggak. Jadi kita udah latihan itu strong point dia di mana, weakness dia di mana. Gila luar biasa ya. Sampai sedetail itu bang. Bahkan biasanya kalau kita tuh besok mau main bang, kan ada analisa Persija nih. Misalnya, kan saya punya tim analisa yang dia yang presentasikan. Ini saya video analis. Sekarang saya balik bang. Jadi saya bagi menjadi 3 grup. Defense, gelandang, attack. Defense ini dia harus tulis 3 poin. Ya, defense ya, saya pemain belakang. Strong point Persija pemain depan apa sih? Weakness apa sih? Begitupun dengan pemain depan kita. Lo tulis 3 poin, weakness, defending Persija itu apa sih, strong apa sih. Jadi saya udah kasih kesempatan buat pemain itu yang mereka yang presentasikan, bukan saya lagi. Iya, betul. Jadi komunikasi 2 arah. Iya, komunikasi 2 arah. Yang saya ingin tanya, tidurnya berapa jam? Waduh bang. Iya dong, ini saya sampai sering kebawa kepikiran nggak waktu mau tidur? Pasti bang, karena kan nggak bisa kita, makanya pelatih itu yang saya bilang bahwa di kita kepelatihan itu gua dengar satu kata dari instruktur gua, yang membedakan guru dengan pelatih adalah guru tuh memberikan jawaban, pelatih itu mencari solusi. Nah itu yang memang harus selalu kita, kalau kita mau berkembang seorang pelatih memang harus ada under pressure, harus ada tekanan, dari tekanan situ kita bisa bangkit itu loh. Dengan yang paling penting adalah kita mau belajar gitu bang. Jadi belajar terus lah. Iya, itu kan kata Om Danur itu, di sepak bola tidak ada yang kebetulan, semua itu by design. Itu yang harus kita buat bang. Kalau bilang tidur, saya kadang-kadang 2 hari mau 3 hari mau main, saya tidur jam 3. Serius bang. Terus bangun berapa jam aja? 4-5 jam? Ya pagi kan, kalau kita di Ternate kan kita main malam jam 9 bang. Kalau malam itu kan. Malam ya, sekarang malam. Betul. Malam. Benar. Pagi jam 8 kita harus jalan pagi dengan pemain. Jadi saya tuh nanti ketika udah selesai pertandingan baru saya 2 hari baru saya recovery bang. Apalagi kalau menang. Udah enak, lega lah. Mau menang mau kalah, capek aja udah. Makanya awal-awal teman-teman saya tuh pelatih itu mereka kadang sama Coach Im ini detail banget ya. Saya bilang, ya itu kalau kita mau sukses, ya kita harus kerja keras. Iya, harus kerja keras. Itu harus kerja kita di dalam dan di luar. Anda baru saja mengatakan sesuai yang Om Danur katakan,
saya terus terang saya suka banget dengan Om Danur, bahkan pernah siaran bareng. Enak sekali kalau ngobrol sama dia dan on point. Sampaikan salam saya karena gak ada nomornya. Kalau nomornya boleh saya di-share tolong. Kalau beliau mau datang, saya akan merasa terhormat. Kondisi kurang sehat. Kurang sehat ya. Oke. Ya, kita doakan yang terbaik ya. Oke. Tadi seperti yang Anda katakan, dari Om Danur mengatakan bahwa di sepak bola itu bukan kebetulan tapi soal by design. Oke. Nah, Anda coach bisa membawa Malut United dari Liga 2 ke Liga 1. Terus nih jujur saya sama sekali gak bohong. Ya kan, dan saya gak pernah bohong di channel ini. Sama sekali saya gak nyangka. Semua orang Malut United itu bisa berada di zona papan atas, dan saya nggak pernah melihat ada kontroversi di pertandingan Malut. Artinya begini, maksud saya begini. Ya saya melihat yang ada namanya itu konsep. Saya melihat ada yang namanya strategi. Saya melihat ada yang namanya taktik. Karena seperti yang Anda katakan tadi, main lawan tim A, taktiknya beda, main lawan tim B, beda. Tadi Anda mengatakan lawan Solo. Saya kan siaran, yang Malut lawan Persib, itu beda lagi permainan dari Malut. Beda lagi. Bahkan para pemain Persib terpancing itu dengan permainan Anda yang main delay possession. Dilambanin. Biasa kan meng-attack. Nah itu yang saya juga bingung, itu kenapa? Kalau tarik ke belakang lagi, kalau lawan Biak sama. Biak ini kalau main di luar kandang sama di kandang. Attack. Tapi kalau lawan kita, dia nunggu. Biak, dia nunggu. Tapi tim Anda juga tidak terpancing. Nunggu juga. Ini saya juga bingung kok. Malut nggak mau nyerang ya. Sama lawan Dewa juga sama, Bang. Lawan Dewa ya, sama begitu. Saya cuma bilang begini, lawan Dewa saya bilang gini, teman-teman, Bang, kalau udah bicara udah kompetisi udah jalan, kita udah bicara psikologi, taktik itu udah yang kemarin-kemarin, tinggal kita pengulangan aja. Saya cuma bilang begini, kamu tahu Dewa tuh kekuatannya di mana? Di lini tengah, ya udah. Iya betul, di lini tengah betul. Lini tengah. Banyak pemain kreatif. Makanya kalau abang lihat si Wadil itu, dia kan sayap. Wadil itu, dia sayap. Anda memberikan dia kepercayaan cukup banyak loh, jam terbangnya lumayan loh. Wadil, dia udah cetak gol juga kalau nggak salah. Satu lawan siapa lupa lawan PSM. Saya taruh dia di tengah supaya dia marking antara Jaja atau Mesidoro. Babak pertama habis dulu, babak kedua baru saya rubah. Makanya babak pertama itu kan bola. Itu saya nonton, saya nggak siaran, saya nonton live. Kebetulan pada saat itu ya. Itu tiba-tiba babak kedua bisa berbeda. Saya udah tahu karena itu dibuat, Bang. Misalnya besok nih kita main lawan si A. Saya udah buat ini. Sorry interupsi. Artinya itu Anda sudah setting duluan, udah tahu apa yang perlu Anda lakukan. Bang, di sepak bola itu tidak ada itu yang instan, tidak ada tiba-tiba, Bang. Saya nggak tahu yang lain, tapi kalau kami yang buat di Malut, semua tuh by design, Bang. Dari mulai menit segini. Misal gini, ini misalnya tim A, Bang. Tapi terus dicoba di latihan. Misal gini, saya mau main pakai 4-2-3-1. Abang nggak pernah coba di latihan. Ketika pertandingan, pakai 3 back. Sementara kita nggak pernah coba. Nggak bisa, harus dicoba. Jadi pergantian menit itu kita udah set. Sampai ketika lawan, kita bicara kayak abang bilang kontra strategi. Iya, kontra strategi itu biasa ada. Dia masuk. Nah, kok Anda bisa masukin? Karena kita udah tahu kan, kita lihat analis, Bang. Jadi itu semua sesuai dengan analis sebelum match? Yes. Kita tuangkan di latihan. Kita mengkondisikan, misalnya kita mau lawan tim satu nih, atau misalnya lawan tim ini Malut nih. Dia kekuatannya dia pakai formasi 4-3-3. Saya 4-2-3-1. Nah, tim kedua saya kondisikan itu tim yang kita mau main nih. Oke. Gelandangnya bagus, biasanya si A nih. Ya udah kita posisikan ini, mati ini. Jadi udah kita bicara seperti itu, Bang. Jadi kita udah tahu, dia masuk menit segini. Kita harus pakai ini. Jadi udah begitu. Ya sometimes juga kita pastikan taktik itu kan nggak selalu dia tuh. Iyalah. Ini kan lawan analisa kita juga, Bang. Ya lawan juga analisa, betul. Gak selalu bisa berjalan dengan mulus. Itu yang saya bilang bahwa nggak bisa. Kita tuh nggak bisa latihan asal-asal, Bang. Kita udah latihan berdasarkan analisa. Jadi kalau di kepelatihan itu yang saya dapat kemarin di Pro, Bang. Jadi kita bicara kayak ini gini nih. Di sini filosofi, Bang. Filosofi, di sini game, di sini latihan, di sini administrasi, gitu. Di sini football knowledge ini, Bang. Nah, latihan itu datang dari mana, Bang? Dari pertandingan, Bang. Iya, itu benar. Kalau zaman dulu kan, ya udah latihan aja. Tapi pertandingan baru kita lihat nih weakness kita di mana. Misalnya bertahan kita kurang, kita latihan. Toh, nah di latihan ini kita lihat nih
Kalau kita bisa manajemen, nah dia ngurus segala macam tiket pesawat lah, kartu kuning segala macam bla 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 kan gitu kan. Nah, baru kita bicara filosofi di atas nih. Nah, filosofi itu kan di sini harus ada football knowledge, Bang. Football knowledge itu kan salah satunya ya harus kursus. Nggak bisa nggak, Bang. Saya ngobrol sama Abang, saya nonton TV, saya baca, itu kan football knowledge, Bang. Bagaimana kita menuangkan filosofi sementara kita nggak paham football knowledge gitu loh. Bagaimana kita mau latihan yang benar, sementara kita nggak ada pertandingan. Jadi ada pertandingan, ada latihan. Ada latihan, oke. Jadi kita tuh udah bicara seperti itu, Bang. Oke, saya ingin nanya, tadi kan coach bicara soal filosofi. Filosofi coach apa sih sebenarnya? Karena saya belum melihat ada, ya mungkin saya nggak ngelihat ya, nanti coach bisa jelasin. Saya nggak ngelihat. Artinya begini. Kalau Persib saya bisa tahu, udahlah sepak bola reaktif. Dewa saya sudah tahu, ball possession. Persija saya sudah tahu, possession, main cepat ke depan. Malut saya sampai sekarang, saya nggak tahu apa. Tiga itu yang saya bilang kombinasi. Saya bisa main possession, bisa main direct pass, bisa main counter attack. Nah, oke, sorry, itu gimana cara pemain bisa adaptasi? Kan begini. Anda baru saja mengatakan Anda combo, ya kan? Artinya berbeda. Apa para pemain nggak sulit untuk beradaptasi? Main begini, main begitu, apa mereka juga nggak sulit? Karena kan di era sepak bola saat ini, Bang, pemain saya itu kan kita unggul di kecepatan, Bang. Itu benar. Ya, kita punya pemain yang bagus pegang bola di tengah, Bang. Iya. Di pertahanan kita punya pemain yang bagus dalam build up dari bawah. Bisa direct. Makanya tidak aspek tadi itu. Tadi saya mau bilang, cuma karena Abang udah bilang tadi, makanya saya bilang saya tinggal nambah satu lagi. Saya tambah kombinasi tergantung lawan yang saya hadapi. Kombinasi play. Itu gak gampang loh. Kalau harus dirubah-rubah terus. Enggak. Jadi saya selalu tuh ada 5 aspek yang selalu saya tekankan di latihan, Bang. Attitude, konsisten. Ya toh, konsisten harus. Ya harus dong. Harus dong. Itu sikap, Bang. Disiplin lah. Saya tuh, Bang, kalau pemain masuk ke lapangan, saya bisa tahu dia mood atau enggak. Kalau enggak mood, itu saya panggil. Kamu tuh enggak mood ya? Enggak, kalau kamu memang enggak ini, enggak apa-apa. Kamu minggir aja. Gitu. Dia selalu diskusi begitu. Siapapun pemain itu. Siapapun. Tapi kalau di dalam latihan, Bang, ada yang enggak serius bercanda, itu saya nggak segan-segan saya usir. Masa? Loh, bercanda nggak boleh? Nggak bisa, Bang. Kalau udah di latihan tuh serius. Orang cuma lihat Malut saat ini di atas. Malut di sini di atas karena memang latihannya seperti apa. Cara maintenance kita seperti apa. Nggak bisa, Bang. Saya orang ini bercanda di luar, Bang. Tapi kalau di maksud saya bercanda, ya mungkin jokes antara. Nggak apa. Kalau kan ada momen yang kita memang bercanda. Tapi ketika misalnya kita masuk latihan intinya serius, harus serius. Karena bagi saya itu pertandingan itu cermin dari latihan, Bang. Konsisten ya, attitude konsisten. Dan kita bicara intensitas. Bang, saya latihan itu nggak lama, Bang. Ada orang 1 jam setengah. Saya itu bisa 30 menit, 40 menit, 20 menit, 25 menit itu saya bisa intensitas. Intensitas selesai. Iya. Itu selalu saya tekankan latihan. Dan terakhir ada clean sheet. Setiap latihan itu saya coba kasih tahu buat sama pelatih kiper, nggak boleh ada kebobolan. Nggak boleh. Itu 5 aspek itu yang selalu saya tekankan buat para pemain. Dan itu harus dibuat. Nah, jadi, yang saya ingin tanya, dengan coach sekarang mengaplikasikan metode latihan yang saya nggak mau mengatakan bahwa keras ya, karena saya belum melihat, ya kan. Saya mengatakan intensif ini. Intensif tuh artinya ya pokoknya banyak aspek lah yang diliputkan. Seperti tadi ada attitude, ada juga konsistensi, ada juga ya hal-hal lain lah. Bahkan kiper pun coba kalau bisa ini clean sheet, ya kan. Nah ini kan udah benar-benar intensif ya, artinya benar sangat detail. Ini sudah Anda praktekkan sejak di Liga 2? Iya. Sejak di Liga 2 sudah begini? Iya, Bang. Liga 2 itu pemain kita kan betul pengalaman. Tapi kan udah berumur semua. Itu betul. Iya, itu betul. Kalau saya nggak maintenance di latihan, Bang, itu Bang, mungkin Abang bisa tanya teman-teman yang lain. Liga 2 itu pemain saya jarang cedera. Bang. Kalau kita mau lawan misalnya tim Liga 2 yang lain,
itu pasti di ujung di menit terakhir itu banyak yang kram, Bang. Kita enggak. Tetap ini kuat ya. Ya. Jadi balik lagi sama di kita juga. Okay. Karena memang kemarin kan saya di Apro license, terus saya punya instruktur itu physical coach itu dari luar, Kepulauan Paru, FIFA dia, Magdi Mor. Oke. Dia itu yang ngisi materi kita di Apro. Oke. Nah, ada dia punya salah satu materinya itu yang sampai saat ini saya pakai adalah intermittent. Intermittent apa ini? Fasting? Ya, intermittent itu kayak misalnya kita tes fisik. Kita biasa kan di sebelumnya kompetisi jalan kita kan tes 12 menit atau berapa ya segala macam ya toh. Terus kalau kita latihan sebulan terus di tengah-tengah kita tes lagi intermittent. Oke. Saya pakai intermittent itu di recovery. Misalnya gini Bang, saya habis main malam ini. Besok saya libur. Lusa pagi saya akan pakai itu. Tapi cuma 7 menit. Oke. Awalnya pemain itu, kita bisa latihan capek, tapi kok latihan fisik. Padahal itu yang maintenance mereka, Bang. Recovery. Oke. Dengan Malut sekarang berada di zona papan atas, kemudian saya yakin juga banyak fans baru juga dari Malut ya. Saya yakin, saya nggak bisa ngomong karena saya kan pengamat, jadi harus netral ya kan. Tapi saya harus jujur mengatakan selain Dewa United yang saya suka permainannya, saya suka Malut karena saya melihat para pemain ini, kalau menurut saya para pemain itu fokus bagaimana caranya jangan kehilangan penguasaan bola. Itu menurut saya, mungkin saya salah. Itu pertama. Yang kedua, passing yang ada variasi. Jadi gak harus memberikan ke depan, gak harus memberikan ke samping, bisa juga ke belakang. Pokoknya yang saya nonton, kan saya gak nonton semua, dan yang saya siaran pertandingan Malut, saya jarang sekali melihat ada pemain Malut yang dalam tanda kutip nih istilah netizen dikejar kereta. Cepet-cepet lah pokoknya mainnya. Ada struktur. Dan saya ingat pada saat itu ada, ini permainan yang rapi lah kalau menurut saya. Ini kelihatan banget lah, ini bukan asal, ini ada taktik, ada strategi seperti yang saya katakan. Nah, saya masih ingat asisten pelatih dari timnas, Alex Pastur dan juga Denny Lanzat datang ke Malut pada saat itu. Kalau nggak salah melawan Borneo FC. Nah, ketemu juga dengan Anda. Ketemu. Diskusi apa? Paginya. Yang pertama dia ucapin selamat ya. Maksudnya salah satunya pelatih lokal pada saat itu. Kalau saya tidak salah tuh. Kalau lokal coach ya. Kebetulan dia kan dari Ambon juga kan. Iya. Dani Lansat. Segala macam. Dia bilang beautiful island. Maksudnya kota bagus, lapangan bagus. Ya kan. Saya ketika saya lihat jadwal, maka saya memilih Malut. Hari itu kan dia disuruh ada. Dia yang memilih. Ya, Clippers ke Malang kalau saya tidak salah. Oke. Nah, di situ tuh ada Malut, ada beberapa opsi. Nah, saya mau ke Malut nih, gitu. Pada saat itu kan memang kita lagi mulai naik. Dan kebetulan lagi tidak terkalahkan pada saat itu. Dan pada saat itu kan dia mungkin mau lihat beberapa pemain kan, misalnya Yakob, Yance, Wahyu Pras pada saat itu. Oke. Dan yang saya ingat di bulan Maret itu dia tidak ada panggil pemain dari Malang. Gak ada panggil. Tapi Bang, kali ini untuk timnas kita, sebelum saya bicara soal 2 pemain Malut yang dipanggil ke timnas, karena coach juga kan pernah membela timnas. Nah, sekarang nih coach timnas kita nih kemungkinan akan lolos ke Piala Dunia. Amin. Oke. Ya, tentu kita semua berharap bisa lolos membawa nama negara. Ya. Saya ingin menanyakan dan saya harap coach bisa jawab jujur, pernah nggak membayangkan timnas kita berada dalam jalur untuk main di Piala Dunia? Kalau sebagai saya lihat dari kacamata pelatih, ya bermimpi banget. Kenapa nggak bisa? Oke, maksudnya Anda pernah punya harapan seperti itu nih? Harapan pasti ada, Mas. Sama seperti ketika untuk main di Piala Dunia. Saya di posisi sekarang ini, kalau tanya pelatih pemain, puncak tertinggi bagi seorang pelatih kan melatih tim nasional. Puncak tertinggi bagi seorang pelatih kan bagaimana membuat timnas itu kan setinggi mungkin. Itu misalnya Piala Dunia. Saya pikir nggak ada yang tidak mungkin, Bang. Dan kita harus mendoakan dan kita harus support. Iya, itu jelas. Kita harus support. Tidak ada yang tidak mungkin, Bang. Orang bilang nggak mungkin. Ya, lu mau sukses, lu harus mimpi dulu. Kalau nggak mimpi, ngapain, Bang? Iya, itu benar. Nggak bisa, harus mimpi. Perkara nanti ke depan ada tembok besar, udah tabrak aja udah. Iya. Apalagi masih ada kecuali misalnya besok lawan Cina kita menang terus nggak ada harapan.
Iya itu benar. Kalau menang ya jelas kita punya peluang kan lebih kita besar. kan ada peluang, 1% itu peluang loh Bang. Oh iya betul, 1% pun peluang. Benar. Jadi maksud saya kita entah itu nanti dia lolos langsung atau memang kita round 4. ada round 4 lagi itu urusannya. Tapi kalau memang ada challenge di depan nggak ada apa enggak. Iya betul, dan kita melihat sekarang materi pemainnya juga sudah standar Eropa, ya kan bagus ya Bang. Iya, sepak bola sekarang itu udah berkembang Bang, kita udah nggak bisa lagi. Ini istilah saya Bang. Jadi sepak bola zaman dulu itu kita hormati, kita respect dengan segala keilmuan yang ada. Sepakat. Sepak bola hari ini kita belajar dengan segala tren. Tapi jangan lupa sepak bola masa depan kita antisipasi. Oh, emangnya apalagi perubahan yang bisa terjadi, Coach? Bang, kita nggak tahu besok mungkin kita latihan pakai robot, Bang. Kita kan pernah tahu. Wah, masa si Coach bisa seperti itu? Bang, ini yang saya bilang, pelatih itu akan ketinggalan kalau dia tidak mau belajar ya, hari ini dan masa depan. Itu yang dibilang oleh salah satu instruktur saya juga, dia bilang gini, Coach Imran, yang membedakan pelatih hebat dengan tidak itu adalah pelatih yang menguasai ilmu lain di luar sepak bola. Apa itu? IT, psikologi, semua dipelajari Bang. IT pun? Semuanya Bang. Bagaimana ketika berhadapan dengan pemain bintang, bagaimana? Oh iya, itu berat. Semua Bang. Jadi apa itu apa saya bilang, tergantung kita bisa mau aplikasikan di kehidupan sehari-hari enggak. Kan kursi itu hanya kertas Bang. Iya betul. Hanya teori. Tapi itu lo harus tuangkan di dalam masyarakat, di timur segala macam. Jadi kalau kita nggak bisa adaptasi dengan sekarang, dengan masa depan, kita hilang Bang. Sepak bola sekarang itu udah kompleks Bang. Makanya saya bilang tadi tuh, dia pakai ini, saya harus pakai apa? Iya harus pakai apa? Jadi semuanya udah nggak bisa lagi. Nah, itu juga yang saya lihat di permainan timnas dengan Kluivert. Pada saat lawan Australia dia main menyerang, oke lah kalah, tapi dia belajar kemudian. Pasti Bang, semua pelatih itu nggak mungkin dia nggak punya planning Bang. Pasti dia punya planning. Nah planning itu bisa berjalan lancar, bisa tidak. Tapi pasti dia ada game plan Bang. Nggak mungkin tiba-tiba, saya mau main lawan ini, nggak mungkin Bang. Cuma mungkin pada saat itu game plan-nya nggak jalan. Game plan jalan itu bisa juga pemain dia paham, tapi pada saat itu underperform. Misalnya. Iya, oke, sepakat. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa wah miskin taktik, nggak bisa. Nggak ada, itu di KBBI juga nggak ada miskin taktik. Lah iya kan carinya di KBBI. Betul, jadi kita nggak bisa. Pelatih itu kan punya karakter beda-beda Bang. Iya. Mereka punya game plan berbeda, tapi satu tujuan win kan. Oh iya, menang betul, kan. Betul. Jadi nggak bisa gitu loh. STY dengan segala kelebihan dia luar biasa sampai ini. Nah, Kluivert juga seperti itu. Iya kan? Betul. Jadi tinggal bagaimana kita harus sabar, harus nunggu. Memang di tim nasional ada yang sabar, ada yang enggak, karena dia datang dalam momen yang menurut gue kalau bahasa kasar tuh wah dia bunuh diri nih. Kluivert misalnya, dia bisa ambil tantangan itu. Dia datang dengan ST yang prestasi luar biasa. Tapi itu seorang pelatih Bang. Sama halnya ketika misalnya saya disuruh, ini kamu pegang Malut ya. Tapi 1 tahun saya ingin kamu lolos Liga 1. Karena itu tantangan harus saya ambil Bang. Oke. Karena kalau gagal ya berarti saya memang harus belajar lagi. Tapi kan kesempatannya cuma sekali dan saya ambil tantangan itu dengan kerja keras. Ini menarik yang baru coach katakan soal Kluivert. Saya baru kepikiran benar loh, dia ini nggak salah ini. Dia ambil ini resiko besar loh. Saya baru kepikiran loh. Si orang pelatih hebat itu karena dia masuk menggantikan Sintayong yang sebelumnya udah menjalankan ini, udah menjalankan proses itu. Dan saya pikir hal yang wajar. Orang sekarang kan bereuforia ST dengan segala prestasi, legasi yang dia tinggalkan. Yang memang kita tahu lah. Kita tahu lah, Bang. Ya. Dan pelatih itu memang dia harus ambil challenge itu, Bang. Kalau dia nggak ambil itu, dia tidak akan berkembang, Bang. Karena ini challenge besar bagi dia. Pelatih hebat itu muncul dari pressure, Bang. Tekanan itu, Bang. Betul. Dari situ dia belajar, Bang. Kayak Alex Pastor, Kluivert, mereka nggak tidur juga, Bang. Pelatih itu nggak tidur, Bang. Dia mikirin tim bagaimana gue main besok, bagaimana setelah kalah menang, bagaimana saya datang di tempat yang baru. Yes. Betul. Tapi dia harus ambil. Kalau dia nggak ambil, dia mesti jadi pelatih. Dia misalnya dia ambil tim yang lain segala macam dengan cuma negara yang penduduknya kecil, yang pressure-nya nggak ada. Dia datang Indonesia, dia tahu Indonesia ini kan negara fans sepak bola terbesar di dunia, bisa kan? Iya. Dia tahu ini saya masuk di kandang macan, tapi saya harus ambil itu. Kalau dibalik misalnya ke saya harus ambil, Bang. Saya baru kepikiran loh ini. Jadi semua tuh nggak ada yang kebetulan, Bang. Dia harus ambil itu, dan itu kan tawaran.
Kalau dia nggak ambil, ini kan bukan masalah uang pasti bang, tapi kan dia datang dengan reputasi juga dipertaruhkan. Kalau besok misalnya dia bawa tim ini lolos Piala Dunia, ini akan jadi legasi buat dia. Dan kita juga akan happy. Happy banget. Iya dong, happy dong kita. Dan sama bang, sama misalnya gini, saya datang tempat baru, saya ketemu abang. Orang bilang Bang Binder tuh gini. Kan saya belum kenal abang. Iya, Dan saya harus datang ke abang. Bang, ternyata Bang Binder itu orang baik banget. Kan begitu. Sama halnya dia orang lama, kita tahu sebagai pemain seperti apa. Dia datang dengan posisi dia sebagai pelatih tempat yang baru, yang orang nggak kenal dia secara sebagai pelatih bukan pemain. Iya, itu benar. Sebagai pemain kenal. Ya, saya pikir wajar, itu nggak bisa ngelatih ke bla bla. Nah, bagaimana caranya supaya menarik hati masyarakat Indonesia dengan apa? Prestasi, Bang. Prestasi. Kalau prestasi dia ada, bagus. Selesai, Bang. Bagus untuk kita juga. Selesai, Bang. Iya, bagus untuk kita kan juga. Begitu. Iya, betul. Oke, dengan 2 pemain Malut United yang dipanggil ke timnas Indonesia, Yance dan juga Yakob. Ini kalau menurut saya adalah pemain yang vital dalam konsep dari coach apapun itu konsepnya lah dalam combo ya. Kalau saya melihat, dan mereka sedikit koreksi, 2 di antara pemain-pemain yang itu punya betul, kontribusi. itu betul. Iya, yang bisa berkontribusi, yang menjalankan skema lah. Ya. Karena saya melihat 2 pemain ini nggak pernah di satu posisi. Yes. Ya kan, kesana kemari dan produktif. Ya. Asisnya juga banyak. Ya. Saya masih ingat Yance itu pada saat di PSM memang sudah bagus. Yes. Iya kan? Tapi saya lupa apakah dia pernah hat-trick gak di PSM. Artinya dari segi dia mencetak gol bagus, tapi saya melihat keterlibatan Yance dan Yakob secara permainan di Malut itu dalam segi transisi, defending, itu cair banget ini 2 pemain. Ketika mereka datang, saya ketemu sama mereka. Saya bilang, Yance, kalian pemain luar biasa, kalian bermain di PSM sangat luar biasa, pelatih yang luar biasa. Ya, Tavares. Ya, betul. Nah, sekarang kalian datang ke Malut dengan tim baru, dengan pelatih baru. Ya, saya cuma minta satu. Apa yang kalian udah punya di PSM, jangan sampai sini kalian kendor. Misalnya kalian di PSM, kalian kembali tim nasional, kalian bawa juara. Tapi ketika di Malut, saya ingin kalian itu tetap berada di tim nasional. Saya bilang kayak begitu. Tugas saya adalah bagaimana mempertahankan performa kalian. Terus yang kedua, riwayat mereka ini kan sering cedera, Bang. Itu benar. Memang betul di awal. Itu benar, ya. Makanya saya sebisa mungkin bikin metode yang saya kumpulin staff saya yang pelatih fisik segala macam, maintenance dia supaya dia nggak cedera. Misalnya 30 menit sebelum latihan itu saya suruh mereka datang, mereka buat penguatan segala macam. Itu terus tuh. Nah, singkat cerita, kepanggil timnas, terus kemarin kan nggak kepanggil. Maret. Nah, yang sekarang kan dipanggil. Saya coba mungkin saya ketawa. Saya bilang, enggak apa-apa. Kadang-kadang tuh pemain itu harus seperti itu. Digebukin dulu supaya dia ingat gitu. Sekarang saya bilang itu. Aku percaya sama coach. Kalau kita bermain di 5 besar, kamu bisa bawa tim ini dengan teman-teman yang lain. Kita masuk di zona 5 besar. Kamu akan kembali ke tim nasional. Dan benar. Dan tugas saya dengan para staff akan membantu kamu ke tim nasional. Masuk timnas. Kita bicara timnas dengan prestasi. Saya nggak mau orang bicara Yance Yasa, dia kan mantan timnas, kepanggil lagi yuk. Saya nggak mau gitu. Saya mau kamu masuk ke dalam timnas dengan prestasi. Kamu di klub sebelumnya pernah hat-trick nggak? Nggak pernah. Nggak pernah cetak 10 gol nggak pernah. Yance bikin pernah nggak? Yance produktif ini kali. Ya, artinya apa yang mereka punya di PSM? Ada progres. Ya, saya coba untuk menambahkan lagi. Kalian udah bagus di PSM, nah masuk ke sini, tugasnya adalah bagaimana membuat kalian lebih up lagi, jangan turun lagi. Cedera dengan gol, dengan prestasi yang mereka buat di Malut, kita bisa melihat bagaimana kepanggil tim nasional. Yance dan Yakob sudah dipanggil. Kalau saya melihat ada satu lagi pemain yang sebetulnya ya kan memang itu hak dari Taiwan ya untuk manggil siapa saja. Saya melihat Wahyu Pras. Iya, karena Wahyu Pras main di bek kanan, kok bisa Anda rubah posisi saya dia? Saya pernah sama dia di PSIS. Itu betul. Anda yang orbitkan dia? Ya, pada saat, ada beberapa. Pada saat itu waktu coach latih PSIS banyak pemain-pemain muda. Muda semua, Arhan, Dewangga, Wahyu Pras. Kita tuh sempat. Rian. Kita tuh kalau saya tidak salah 2001 kita tuh 2021. Iya, 9 kali tidak terkalahkan tuh. Oke, lupa. Tapi setelah itu kan saya pergi dengan pemain-pemain lokal. Saya ingat itu betul. Lokal. Itu benar. Karena bagi saya gini,
Ini kan kita bukan bicara asing atau lokal. Kalau asing bagus memberikan influence buat lokal, ya saya senang, dan lokal harus belajar kayak asing. Itu di Piala Presiden ya? Piala Presiden, kompetisi Piala Presiden sampai di Piala Menpora pada saat itu saya mulai persiapan tuh. Di semifinal baru pelatih asing datang kan. Oke. Tapi setelah itu di kompetisi lokal juga? saya ada asing juga. Ada asing, saya punya pemain ada kan? Ada asing tuh ada 3 kalau nggak salah tuh. Iya. Belakang 1, depan sama tengah. Ada itu Bruno Silva yes. Nggak salah ya di depan. Ya, sama Jonathan Castellana, sama bagus di belakang kapten itu. Lupa itu. Brazil ya dia. Costa. Brazil kan? Iya. Bagus juga itu. Iya, itu kan proses jalan itu saya lihat. Balik lagi di latihan. Saya nggak suka kalau misalnya gini, pemain harinya memang bagus. Terus besoknya dia latihan malas-malas, saya nggak suka. Saya lebih senang pemain yang dia hari bagus, besok bagaimana dia berpikir supaya dia lebih bagus dari hari ini. Jadi kalau misalnya mau lokal asing sama. Pada saat itu saya cuma begini, saya akan main dengan lokal. Tapi kalian lokal harus tunjukkan di latihan. Oh iya dong, iya. Betul. Dan pada saat itu kita main lokal, Bang. Ya, alhamdulillah betul. Kita bisa di atas lah segala macam. Ya, di luar itu ketika saya keluar ya ada sesuatu yang mungkin saya tidak akan. Iya, apa-apa. Tapi itu pengalaman yang saya banyak banget belajar di PSIS. Berapa tahun jadi asisten, terus saya diangkat jadi pelatih kepala, terus saya pergi. Saya pikir saya belajar banget lah di Semarang. Saya tidak bisa nutup mata bahwa tempat saya belajar pertama ya di Semarang. PSIS. Ya. Oke, kalau soal musim depan, Bang, ini banyak sekali rumor. Ya. Kalau saya menganggap rumor karena saya bacanya di media belum ada pernyataan secara direct lah dari siapapun di Malut atau yang saya baca. Ini kalau yang di media ini banyak katanya, ini kan katanya, ya kan? Malut ini mau jadi juara musim depan. Iya, itu katanya mau jadi juara, mau bersaing menjadi juara. Jor-joran mau belanja pemain. Nah, sebetulnya dari coach visinya apa untuk Malut musim depan? Benar gak sih memang Malut ini mau bersaing untuk menjadi juara Liga 1? Kita bermimpi boleh, Bang. Tapi kalau misalnya kita langsung mimpi harus ke atas, kan jatuh juga cepat, Bang. Iya, itu sebenar. Jadi kalau saya ini gini, Bang. Sama seperti saat ini gitu kan. Saya selalu itu step by step, Bang. Oke. Saya nggak mau bicara. Tetap ada punya mimpi, tapi saya nggak mau ngomong kayak misalnya, Bang, gue pingin ini dong, Bang. Saya mendingan, Bang, kita kerja, hasilnya bagus, kita bisa beli ini, Bang. Itu benar, iya. Jadi nggak apa-apa. Tapi kan saya punya perencanaan, kan ada jangka pendek, menengah, jangka jauh. Kalau kita bicara juara, Bang, siapa sih nggak pengen juara? Semua klub pengen juara. Iya, semua klub. Tapi kan itu kan by proses. Iya, betul. Orang menyangka kan, abang nggak menyangka kita sampai kata abang bilang nggak menyangka kita bisa sampai level. Jujur saya nggak menyangka. Tapi kalau lihat metode latihan segala macam, menurut saya pantas, Bang. Ya karena saya kan nggak melihat. Tapi saya juga tahu diri, Bang. Saya mendingan begini. Saya target tahun depan saya harus lebih baik. Saya lebih senang begini. Misalnya hari ini gue 5 besar atau 4 besar. Tahun depan saya harus lebih baik dari tahun sekarang. Karena juara itu kita harus bicara adaptasi pemain baru dengan pemain lama. Ya kan. Hari ini mungkin ya star di klub sebelumnya. Tapi ketika dia masuk di sini bisa nggak adaptasi dengan gaya saya? Ini yang saya bilang, orang bilang bla bla bla. Ya saya nggak apa-apa. Yusuf main bintang datang saya senang. Tapi ingat, bintang itu saat dia memberikan kontribusi di atas 100% atas lapangan, itu saya bilang bintang, Bang. Bahkan saya selalu bilang buat PowerPoint saya, hasil itu ditentukan bukan big name. Tapi work hard. Work hard. Ini menarik. Ya, ini saya nggak tahu coach mau jawab atau enggak. Tadi baru saja Anda mengatakan, pada saat nanti pemain baru masuk ke Malut, ya pastilah akan ada belanja pemain. Ya. Ini rumor lainnya, banyak pemain Persib katanya akan gabung ke Malut. Nah, ada nggak sih bocoran kisi-kisi lah? Bang, gua selama manajemen itu nggak ngomong langsung ke saya anggap itu rumor, Bang. Walaupun memang udah beredar, udah segala macam. Iya, udah beredar. Saya positif thinking aja. Ya, maksudnya beredarnya sampai ada 3 pemain Persib mau ke sana, ada 4 pemain Persib, mau diborong nih pemain-pemain Persib. Tapi kan selama itu mereka nggak ngomong ke saya kan, saya anggap itu hanya rumor. Sorry, belum ada ngomong. Belum. Soal perekrutan pemain musim depan. Belum. Kan saya punya nanti, Bang, saya punya data itu ada, Bang. Kan saya akan rekomendasikan.
Coach yang akan rekomendasi. Oh iya dong, sesuai kebutuhan tim. Iya. Oke. Saya akan rekomendasikan, Bang. Oke. Tim juara itu pasti ada evaluasi, Bang. Alright? Pasti kan, Bang? Oke. Tim yang degradasi atau yang di pasti. papan tengah itu kan pasti. Lah kan posisinya, Bang, kita ini kan di top 5 nih. Oke. Di 4 besar ya? Iya, 4 besar lah. Iya kan? 4 besar. Otomatis kan saya pasti akan lihat nih mana yang menjadi weakness gua musim kemarin, strong segala macam. Itu nanti akan gue punya data siapa saja yang misalnya yang lu mau rekrut, itu saya kasih dulu. Itu di luar nama yang 3 tadi itu, Bang. Oke. Segala macam. Yang Tyrone, Ciro, dan juga David. Itu yang paling santer dirumorkan. Yang katanya trio ini akan gabung. Ya, itu kan karena saya tahu. Ini saya harus punya data juga harusnya itu. Segala. Perkara nanti 3 nama itu ya kita lihat nanti. Kalau itu berarti kan kita tinggal lihat mana yang weakness segala. Tapi saya orangnya lebih ke saya mau lihat kelemahan kita tuh di mana. Kadang-kadang orang luar termasuk abang juga mungkin lihat Malot kekurangan di sini. Tapi kan kita ini kan yang tiap hari-hari lebih tahu segala lah, macam kekurangan apa segala macam strategi segala macam. Ya itu yang saya bilang bahwa enggak apa-apa kalau itu buat kebaikan tim, saya pikir itu kan bagus karena tidak ada satupun owner atau manajemen yang menginginkan tim ini kan enggak baik, pasti ingin bagus. Tinggal bagaimana kita sinkronisasi apakah ini kan sesuai dengan saya atau memang saya harus sesuaikan dengan mereka. Kita lihat nanti, Bang. Tapi jujur sampai sejauh ini tidak ada omongan saya belum ketemu. Tapi nanti setelah lawan Persija, baru saya akan ngomong. Oke, terima kasih Coach sudah lewat 40 menit. Tapi biasanya sebelum menutup episode dari Bincang Bareng Binder, saya akan selalu meminta narasumber yang hadir menyampaikan pesan-pesan kepada netizen kita nih. Netizen kita plus 62 kan budiman dan bijak, ya kan gak ada lawannya. Pokoknya selalu bener lah, ya kan. Tapi saya selalu meminta narasumber menyampaikan pesan-pesan, silakan ke kamera untuk para netizen. Kalau saya gini, kritik saran itu bagian dari privilege bagi saya. Jadi terutama teman-teman pelatih, kalau ada kritik saran, tetap kerja sesuai dengan apa yang Anda punya, sesuai dengan apa yang Anda tuju. Tidak usah menjadikan kritik saran dari teman-teman netizen itu membuat kita menjadi drop. Kadang-kadang kalau kita udah mikir kritik saran dari mereka itu negatif, maka kita akan negatif terus. Jadi saya pikir mereka itu bagian dari kita, artinya bagian dari mereka membuat kita menjadi pelatih hebat. Jadi jangan pernah alergi, jangan pernah kritik menganggap sebagai sesuatu hambatan. Anggap mereka itu partner kita untuk diskusi, tapi dengan diskusi dengan cara yang berbeda gitu loh. Nah, bagi netizen juga melihat sepak bola itu jangan hanya lihat dari sudut pandang. Banyak banget yang harus teman-teman netizen lihat, dan yang paling penting adalah kalau untuk menjadi seorang pelatih itu harus kursus lisensi. Sepakat. Tidak ada satupun orang ngomong sepak bola tanpa lisensi. Kalau dia mau jadi pelatih. Kira-kira seperti itu, Bang. Thank you Coach. Dan sebelum menutup, ini terakhir, ikuti slogan channel ini, Bang. Ikutin saya. No hate, no politics, only football, salam sepak bola. Mantap, bro. Siap.